Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya tentang diagram Schwann diagram ya. Schwann diagram di sini adalah lanjutan dari activity diagram. Kita buka dulu project sebelumnya, yaitu project ATM sistemnya. Sistem pada aplikasi Spark Enterprise. Di sini kita sudah bahas tentang diagram. Saya coba ulang kembali untuk mereview materi sebelumnya, yaitu diagram. Di sini ada, kita sudah membuat maknanya. Use case diagram adalah aktor melakukan fungsi apa saja yang ada di dalam sistem. Kalau yang kita buat kemarin studi kasusnya adalah sistem ATM, berarti ada aktor namanya pengguna. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem ATM yaitu memasukkan kartu, lalu include masukkan PIN, ngecek saldo, transfer uang, ambil uang, dan logout. Di sini ada 6 fungsi yang ada dalam sistem ATM. Setelah membuat use case diagram, kita akan melanjutkan Schwann diagram, itu materi minggu kemarin, yaitu membuat Schwann diagram sejumlah fungsi yang ada dalam use case diagram. Fungsi yang ada dalam use case diagram di sini ada 6, berarti activity diagramnya tentu ada 6. Apa saja ya, yaitu activity diagram masukkan kartu, activity diagram masukkan PIN, activity diagram cek saldo, activity diagram transfer uang, activity diagram uang, dan activity diagram logout. Nah, tentu minggu kemarin sudah diselesaikan sebagai tugas, yaitu menyelesaikan sampai 6 activity. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan materi membuat Schwann diagram. Syarat membuat Schwann diagram yaitu activity diagram. Schwann diagram adalah penjelasan dari activity diagram. Misalnya, contoh kita sudah membuat namanya activity diagram memasukkan kartu kemarin ya, masukkan kartu. Kita lihat di sini ada pengguna menyiapkan kartu, lalu memasukkan kartu pada sistem ATM. Apa yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem adalah akan memvalidasi kartu. Maka muncul decision, mungkin kartu valid, mungkin juga tidak. Kalau dia valid, maka menampilkan menu PIN. Kalau tidak valid, maka sistem akan mengeluarkan kartu. Di sini adalah activity diagram. Berarti ini adalah merupakan activity yang dilakukan oleh pengguna, dan sini adalah aktivitas yang dilakukan atau respon dari yang dilakukan oleh respon sistem terhadap aktivitas pengguna. Nah, itu semua tergambar dalam activity diagram. Nah, setelah membuat activity diagram, baru kita bisa membuat Schwann diagram. Ingat algoritmanya, perlu saya sampaikan sebelum kita menggambar Schwann diagram, yaitu pertama diawali oleh aktor, lalu interface, berarti ada simbol interface, lalu proses, berarti ada simbol proses, lalu entity, kalau proses itu melibatkan dengan data store, lalu diakhiri dengan interface kembali. Nah, berarti ada 4 proses yang dilalui, 4 atau 5 proses yang dilalui pada sebuah Schwann diagram. Nah, itu maka kita coba praktekkan pada pertemuan. Pertama yang kita lakukan adalah klik bisnis proses modelnya. Untuk di sini ya, pada project browsernya, lalu kita pilih new diagram. Akan muncul tampilan new diagram, menu new diagram, kita tulis Schwann diagram. Schwann diagram tentang apa? Yang pertama adalah memasukkan, pilih UML behavioral, lalu
diagram type-nya adalah square. Oke, maka dia akan menampilkan worksheet baru dengan nama square diagram dan tertera di sini browsernya. Nah, di sebelah kiri, di sini akan ditampilkan gambar-gambar atau diagram-diagram yang diperlukan dalam gambar square diagram. Pertama, kita lihat di sini dilalui di activity diagram yang melakukan pertama proses adalah pengguna. Kartu lalu masukkan kartu. Berarti diawali dari pengguna. Maka square diagramnya diawali oleh aktor pengguna. Kita pilih gambar aktor di sini, lalu kita geser ke kanan. Dalam worksheet-nya, klik pada worksheet, lalu dia akan menampilkan objek aktor 1 secara default. Kita ubah namanya menjadi kita bisa menggunakan ini algoritma kedua setelah pengguna, yaitu interface, berarti simbolnya boundary. Setiap objek pasti memiliki line, jadi kontrol algoritmanya setelah boundary, kontrol entity, lalu boundary lagi. Ini garisnya apabila kita tambahkan garis untuk message, tapi tidak dari sini saya sampaikan untuk saya ini di square diagram seperti dengan activity diagram ada gambar panah ke atas. Nah, ini untuk mempermudah kita nggak perlu milih-milih gambar di sini. Nah, kita bisa gunakan fitur ini, tinggal klik, tahan, geser ke kanan, lalu dia akan menampilkan seperti ini. Kita pilih objek karena di sini adalah semua namanya objek, maka kita pilih objek. Objek pertama yaitu boundary. Boundary adalah interface-nya apa. Kalau kita ingin masukkan kartu sesuai dengan activity diagramnya, berarti interface-nya adalah kota. Kita bisa tuliskan pada objek ini nama kotak kartu, enter. Setelah di enter, dia akan menampilkan gambar message-nya. Nah, kita tulis message-nya. Message-nya adalah memasukkan secara otomatis akan membentuk message dan memberikan satu objek namanya boundary atau interface-nya. Ya, kita harus sesuaikan dengan activity-nya. Yang pertama, pengguna masukkan kartu pada kotak kartu, karena di sistem ATM tentu ada interface-nya. Masukkan kartu pada kotak kartu. Pada tahap ini cukup dipahami ya. Berikutnya ada proses. Proses apa? Proses validasi kartu. Maka di square diagram kita tambahkan objek berikutnya yaitu objek proses. Kita geser, klik kanan geser, lalu objek proses itu namanya entity. Kita pilih entity. Kita tulis proses. Message-nya apa? Message-nya adalah validasi keterangan dari proses tersebut. Message-nya adalah validasi kartu, maka simbol ada simbolnya bukan entity ya, salah. Kita delete dulu, kita ulangi lagi. Simbolnya adalah kontrol objek. Ini adalah validasi, proses validasi. Proses validasi. Message-nya adalah validasi.
simbol proses di sini kita bisa lihat dan reset validasi kartu. Proses tentu ada, kalau proses itu berhasil artinya valid, maka gampang kita ubah dan kita buat yang prosesnya benar atau valid. Klik simbol di sini berarti saat valid kartunya, maka sistem akan menampilkan objek namanya pemberi. Itu maka akan menampilkan menu PIN. Maka message-nya adalah sekali ya, mudah dipahami. Saya pikir dasarnya tetap activity diagram. Kita lihat di sini bahwa saat proses kartu valid maka menampilkan menu PIN. Dia menampilkan menu PIN. Menu PIN pasti namanya interface menu PIN. Nah, ini gambar interface, ini gambar interface. Nah, algoritmanya selalu diakhiri dengan interface. Nah, this activity tadi ada namanya decision. Maka kita harus gambarkan di mana simbol decision. Simbol decision ada di sini, namanya fragment. Kita klik fragment di sini, ada posisi di atas menampilkan karena kartunya valid. Berarti pada posisi sini dianggap kartu itu valid. Di posisinya di atas, geser kurang lebih di sini, kita tulis, kita klik di sini. Nah, di sini ada name. Name-nya kita tulis pertanyaannya. Sesuai dengan kata-kata yang ada di activity diagram. Kondisinya apa? Kalau valid dia menampilkan menu PIN tadi ya. Valid dia menampilkan menu PIN. Berarti nanti di sini ada titik-titik kondisi kalau kartu itu valid. Berarti yang di atas ya, yang di bawah berarti tidak. Berarti kita buat kondisi yang ya, maknanya kartu valid. Kita tulis kondisi di sini ya, kita tekan save, lalu kita tulis lagi untuk kondisi yang tidak. Kita tekan save lagi, maka dia akan menampilkan dua kondisi dengan dipisahkan dengan garis titik-titik di bawah ini. Berarti yang tidak adalah kondisi proses yang tidak valid tadi. Dengan statement apakah kartu valid. Berarti kondisinya di sini, saat proses validasi. Nah, di sini kita klik objeknya, lalu kita klik tahan, geser ke kiri sampai menyentuh objek kartu, kotak kartu, baru dilepas. Jadi akan membuat garis pada objek yang dituju. Message-nya apa? Message-nya adalah mengeluh. Saya. Oke, supaya tidak menabrak garis, kita bisa klik garis ini sampai mouse-nya seperti ini, kita klik tahan, geser ke bawah. Kita baca, pengguna memasukkan kartu pada kotak kartu, lalu proses validasi kartu. Kalau apakah kartu valid? Kalau ya, maka sistem akan menampilkan menu PIN. Kalau tidak, maka sistem akan mengeluarkan kartu pada kotak kartu. Interface-nya kotak kartu. Oke, cukup dipahami ya. Nah, ini sudah saya kirim modulnya, tinggal diikuti. Ini cara mempraktekannya dalam menggambar sebuah sequence diagram. Untuk memperjelas, kita coba menggambar yang kedua, yaitu menggambar memasukkan pin, masukkan kartu, sudah,
kedua setelah berhasil masukkan kartu, ya, sequence-nya seperti ini, ya, kita lihat activity-nya untuk masukkan PIN sehingga kita bisa menggambarkan sequence diagram masukkan PIN. Baik, caranya seperti semula, kita pilih bisnis proses model, lalu kita klik new diagram di sini, lalu kita akan ditampilkan menu diagram, kita tulis sequence kan UML behavioral dan sequence diagram. Jangan sampai salah. Kalau salah, jika salah nanti simbolnya berbeda. Oke, baru kita disuguhkan dengan worksheet baru dengan nama sequence diagram. Masukkan PIN beserta simbol-simbol yang ada di sebelah kiri atas. Baik, yang pertama tetap kita lihat aktivitinya bahwa diawali oleh pengguna masukkan PIN. Berarti kita masuk ke cek pengguna. Pada sequence diagram di sini kita klik aktor, kita letakkan di worksheet-nya di sini misalnya, klik lalu muncul menu aktor pengguna. Oke. Tertera seperti ini, di enter tadi ya, lalu muncul ini ya, kita manfaatkan seperti tadi ya, klik tahan, geser ke kanan, lepas objek. Objek pertama boundary. Boundary-nya apa? Yaitu boundary-nya menu PIN. Message-nya adalah memasukkan. Jadi kalau kita baca di sini, pengguna memasukkan PIN pada interface menu PIN. Karena sudah berhasil masukkan kartu. Maka sequence berikutnya adalah tentang masukkan PIN. Setelah itu, objek berikutnya adalah proses. Kita klik kanan, klik tahan, geser ke kanan, lepas. Objek berikutnya adalah proses kontrol. Namanya adalah proses validasi. Akan menampilkan message-nya adalah validasi PIN. Sistem akan memproses apa yang diproses? Validasi PIN. Kalau benar, dia akan menampilkan menu utama. Berarti klik, geser ke kanan, objeknya, saat proses, dia akan memproses entity terlebih dahulu. Ya. Karena PIN mungkin benar, mungkin salah. Saat proses validasi tersebut, maka akan menghubungkan dengan entity atau data store yang ada dalam sistem. Klik entity. Store yang pertama adalah yang kita tulis message-nya adalah get ID account. Makanya saat memasukkan kartu secara otomatis sistem tadi ya, pada saat sebelum masukkan PIN secara otomatis kalau benar dia akan get ID account. Jadi dia akan memastikan PIN tersebut dengan akun yang ada di tabel akun. Serta ada juga mengautentikasi pada objek entity yang kedua, yaitu login. Setiap kartu pasti memiliki PIN.
misalnya gitu. Jadi ada dua proses sebenarnya di dalam ATM itu. Pertama ada proses identifikasi, apakah benar kartu tersebut, teridentifikasi kartu tersebut, teridentifikasinya dalam bentuk rekening, nama rekening, atau jumlah rekening. Nah, itu sudah teridentifikasi pada saat get account. Nah, pada saat get ID tentu akan memproses PIN yang sudah dimasukkan oleh pengguna tadi. Nah, itu sudah terrecord sebelumnya saat proses pembuatan kartu. Nah, kalau benar artinya proses autentikasinya berhasil. Maknanya pemilik dari kartu tersebut benar. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau account dan kartunya sesuai atau PIN-nya sesuai, maka proses berikutnya adalah menampilkan menu laundry. Jadi pilih gambarnya yang boundary. Kalau ini entity, kalau ini control, ini boundary, ini aktor. Di sini, disinilah saat namanya bahwa PIN-nya benar. Maka ada kondisi bahwa dikatakan PIN-nya benar. Berarti ada fragmen, ada kondisi berarti ada fragmen. Kita klik fragmen di sini, kita letakkan kalau kondisi benar berarti menampilkan menu utama. Posisi di atas menampilkan, kurang lebih di sini. Nah, sini kita klik di sini. Kondisinya ya. Dan kondisi kedua pasti yang sesuai. Berarti tidak. Simpan, kita oke. Dia akan menampilkan dua kondisi tadi. Ya, berarti di atas titik-titik di sini menampilkan ya benar. Kalau salah, berarti kan di sini saat proses di sini, kalau salah dia akan menampilkan menu PIN kembali. Berarti di sini kita klik, kita geser, kita letakkan pada posisi menu PIN objek. Menampilkan. Saat tidak, dia menampilkan. Di sini. Nah, tentu ada kondisi yang kedua sesuai dengan aktiviti bahwa ada kesempatan untuk masukkan PIN sebanyak 3 kali. Berarti ada fragmen yang kedua. Sini misalnya di atas menampilkan. Dari sudah 3 kali password, 3 kali PIN. Kalau tidak berarti error. Berarti kondisi pertama yang tidak, artinya dia benar. Belum, artinya kalau tidak berarti nggak sampai 3 kali. Berarti sudah terjadi 3 kali kesalahan. Oke. Nah, saya di sini. Yang foto itu udah. Di sini ada segmen. Oke. Oke.
Saya berarti ini. Lalu sistem proses, nah ini untuk memblokir akun, berarti pada objek proses kita klik, geser ke kanan, balik lagi ke sana, baru lepas. Blokir sudah selesai. Akan dibagi ke screen-screen berikutnya ya, dengan modul yang saya kirim. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.